Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi 'ulah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minad dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama-tama kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala terpuji karena kesempurnaan zat-Nya, nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang ulia. Allah terpuji karena setiap perbuatan, hukum, syariat dan ketetapannya yang sempurna, tidak ada celah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terpuji karena limpahan nikmat karunia anugerah tiada henti untuk alam semesta. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam, adalah nikmatul tauhid, adalah nikmatul iman. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Nikmat terbesar Allah anugerahkan kepada kita. Yang Allah tidak berikan nikmat tersebut untuk orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Belum tentu nikmat tersebut Allah berikan kepada mereka yang dicintai oleh para nabi. Nabi Nuh sangat mencintai putranya. Allah tidak berikan hidayah kepada sang putra. Allah tidak berikan hidayah kepada istri Nabi Nuh. Allah tidak berikan hidayah kepada istri Nabi Lut. Nabiullah Ibrahim sangat mencintai sang ayah. Allah tidak berikan hidayah, iman, Islam, tauhid yang Allah anugerahkan kepada kita saat ini. Tidak Allah berikan itu kepada Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan jangan hanya bermodalkan cinta kepada Nabi SAW, kemudian dia pasti dapat hidayah. Yang dicintai oleh Nabi SAW saja belum tentu dapat hidayah. Ketika dia tidak berittiba', tidak mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW,
tentulah dia dijauhkan dari hidayah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, andaikan kalian memang jujur cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berislam, dalam berakidah, dalam bertauhid, dalam berakhlak. Tidak boleh seseorang menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Tidak boleh dia menyembah nabi, menyembah orang soleh, menyembah batu, kayu, kuburan, apapun itu. Tidak boleh seseorang dia bertawakal kepada selain Allah dengan memakai susuk, memakai jimat, apapun yang digantung-gantungkan di dalam rumah, rajah-rajah. Karena semua itu adalah kesyirikan. Inna tamaima wa tiwalata wa tiyaratu syirk. Sesungguhnya berprasangka sial dengan angka, dengan hari, mencari tanggal baik untuk nikah, mencari tanggal baik untuk melangsungkan walimahan pesta nikahnya. Tidak mau dia bernomor dengan nomor-nomor sial, nomor 13 kah, nomor 14 kah, 24 kah. Itu semua syirik. Itu semua adalah kesyirikan, susuk-susuk yang dipakai, jimat-jimat, jampe-jampe. Syirkun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat besar ketika Allah anugerahkan kepada kita nikmatul Islam. Yang mau disampaikan pada kesempatan siang ini adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha harrama 'alaikum tsalas wa karraha ilaikum tsalas. Allah mengharamkan atas kalian 3 hal. Yang pertama adalah uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Di dalam Islam, hanya dengan seorang anak dia berdecak di hadapan ibunya, berdecak kesal di hadapan ibunya, hanya mengucapkan seperti itu di hadapan ibunya adalah durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana apabila lebih daripada itu? Dia mengucapkan kalimat dia bantah ibunya, dia rendahkan ibunya, atau sampai dia dorong ibunya, naudzubillah, sampai dia pukul ibunya, dia usir ibunya, naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini durhaka kepada ibu. Karena lebih banyak seorang anak durhaka kepada ibunya dibanding dia durhaka kepada ayahnya, sekalipun hukumnya sama. Mungkin si anak dia melihat ibu lebih lemah daripada ayahnya. Karena itu banyak mereka durhaka kepada sang ibu lebih daripada durhaka kepada ayahnya, padahal bertaruh nyawa seorang ibu untuk melahirkan dia. Dosa terbesar kedua setelah asyirku billah dan amal soleh terbaik setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya Rasulullah, ayul amali ahabu ilallah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayun ya Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ala adullukum biakbaril kabair, apakah mau kuberitahukan kepada kalian dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Asyirku billah wa uququl walidain, menyekutukan Allah dalam ibadah, syirik. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'dal banat, mengubur anak hidup-hidup. Dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Mereka mengubur anak mereka, entah anak laki-laki mereka bunuh, anak perempuan mereka bunuh. Kenapa? Karena takut miskin. Karena bersuudzon kepada Allah, tidak bisa menyekolahkan anak, tidak bisa menafkahi anak, tidak bisa membiayai anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perbuatan mereka, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi kalian rizki dan kami yang memberi mereka rizki.
anak-anak kalian itu. Bukan kita yang ngasih makan anak kita. Bukan kita juga yang ngasih makan kita sendiri. Allah sudah menanggung rizki setiap binatang yang melata di bumi ini, seluruhnya. Sekarang pakai KB orang. Difatwakan oleh para ulama ketika tujuan mereka yang memakai KB adalah karena suudzon kepada Allah. Ada kekhawatiran tidak bisa membiayai anaknya, tidak bisa menyekolahkan anaknya, membiayai sekolah anaknya, tidak bisa menafkahi anaknya, sama hukumnya dengan wa'dul banat, membunuh anak hidup-hidup. Jahiliyah, zaman sekarang, ketika dia memakai KB tersebut untuk kesehatan, atau dia mengakhirkan untuk dia bisa menghafal Quran, bisa baik dalam mendidik anak, tidak mengapa. Tetapi kalau tujuannya karena dia takut, dia khawatir tidak bisa membiayai anaknya, maka yang seperti ini masuk dalam kategori dia membunuh anak. Dan dia sudah bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa man'an wahad. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad. Man'an, enggak mau memberi dia. Had, dia hanya mau menerima. Dia minta dikasih. Dia tidak mau memberi. Dia hanya memikirkan hak dia saja. Dia tidak tunaikan kewajibannya. Seorang suami hanya dia menuntut haknya sebagai suami, tetapi dia tidak memberikan kewajiban dia sebagai suami kepada anak istrinya. Seorang istri, dia hanya menuntut haknya dari sang suami, dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Demikian pula atasan. Dia hanya menuntut haknya dari pegawainya, tepat waktu, profesional, ini dan itunya. Tetapi dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai pimpinan, gaji telat, tidak utuh. Demikian pula karyawan. Dia menuntut haknya, gajinya dipenuhi. Tetapi dia tidak tunaikan kewajiban dia, terlambat datang. Allah haramkan yang seperti ini. Mereka yang memiliki kewajiban dan hak, ketika dia hanya memikirkan haknya saja dan tidak menunaikan kewajiban, maka dia telah terjatuh pada apa yang diharamkan oleh Allah. Aqulu qouli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa khalilina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Wa karraha ilaikum thalathah. Dan Allah membenci dari kalian 3 hal. Karraha ilaikum qila wa qala. Allah membenci dari kalian perbuatan katanya. Menukilkan info tanpa dia pastikan kebenarannya. Tanpa dia pikirkan maslahat ketika dia menyampaikan kembali kepada orang. Di dalam Islam, apapun kabar, berita, info yang sampai kepada kita, lakukan 2 hal. Yang pertama, kita pastikan kebenarannya. Yang kedua, apakah ada maslahat untuk kita sampaikan? Andaikan pun ada maslahat untuk kita sampaikan, kita gunakan kalimat-kalimat yang tidak mengandung perselisihan, kemudian fitnah, kekacauan, huru-hara. Qila wa qala, katanya, copy paste sekarang itu. Di grup-grup gampang dia mengcopy kemudian mempaste seperti itu. Di-share setiap apa kabar yang datang kepadanya. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli masami'. Cukup
Seseorang dikatakan pendusta, kata Nabi SAW, dengan dia menceritakan semua yang dia dengar. Kenapa? Karena tidak semua berita yang dia dengar itu benar. Mau televisi kah? Mau media-media sosial yang ada, 100% gak ada yang semuanya benar. Mesti ada yang salahnya. Bahkan sebagian dibuat sengaja dusta, televisi, di bulan Ramadan. Kira-kira kalau di luar bulan Ramadan, bagaimana? Setan dibelenggu di bulan Ramadan. Orang-orang terbawa suasana untuk mereka berbuat baik, tetapi mereka dipaksa untuk berdusta. Televisi. Ada berita-berita, info-info yang mereka sampaikan bohong dan dusta. Tidak semua apa yang disebutkan oleh mereka itu benar. Setelah itu apa? Selain di bulan Ramadan bagaimana jadinya? Cukup seseorang dikatakan pendusta, kata Rasulullah, dengan dia menceritakan semua yang dia dengar. Kenapa? Karena tidak semua berita, info yang sampai kepada dia itu benar. Yang kedua, ketika dia menyampaikan, tidak mesti akan pas dengan apa yang dia dengar. Dia tambah-tambahkan sedikit, dia kurang-kurangi sedikit. Kalau memang itu ucapannya pas plek dengan mimik yang tidak seperti dia lihat. Emosilah, sedihlah. Dia pakai mimik seperti itu, cukup itu sebagai dikatakan pendusta oleh Nabi SAW. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli masami'. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci kathratus su'al. Su'al di dalam bahasa Arab ada dua. Banyak bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang itu terkait dengan agamanya dan itu terjadi di kehidupan dia sehari-hari, wajib untuk ditanyakan. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kalian kepada para ulama, andaikan kalian tidak tahu. Tetapi yang tidak bermanfaat, kapan hari kiamat, bagaimana sifat Allah, apa hikmah takdir seperti ini, seperti itu, apa hukumnya kita nanti, bagaimana kiblat kita kalau kita sudah sampai di Mars misalnya, atau misalnya dia pergi ke bulan sana, apa hukum makan daging dinosaurus, yang seperti itu untuk apa ditanyakan? Apa jenis tongkat Nabi Musa, apa jenis anjing Ashabul Kahfi, untuk apa ditanyakan? Ini yang pertama. Yang kedua adalah kathratus su'al, banyak su'al artinya minta tolong. Jangan mudah kita untuk minta tolong. Ya, sebentar-sebentar kita minta bantuan saudara kita. Yang memang betul kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai saudara kita minta tolong kepada kita, kita sudah bantu dia, tapi jangan bermudah-mudahan kita untuk minta tolong kepada mereka. Wa kathratus su'al, mudah untuk minta bantuan, minta tolong. Tidak demikian dalam Islam, usaha sendiri, selama dia mampu, selama dia bisa. Terakhir yang ketiga, wa karraha ilaikum idha'atal mal. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci dari kalian membuang-buang harta. Membuang-buang harta, membeli makanan masih bisa dimakan, terbuang. Masih bisa dia suapkan tahu yang satu cuil itu, tapi terbuang oleh dia. Tabdzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang tabdzir, membuang-buang harta, yang membuang-buang makanan, membuang-buang pakaian, membuang-buang apapun yang bisa dimanfaatkan, maka dia saudara setan, kata Rasulullah SAW. Saudara setan, bukan kawan setan, saudaranya itu. Kulu washrabu wala tusrifu. Yang kedua adalah israf. Berlebih-lebihan. Beli nasi goreng 900.000 harganya. Beli kopi 400.000 harganya. Yang seperti itu israf di dalam Islam, haram hukumnya. Ketika dia terjebak, mungkin dalam suatu keadaan harus dia beli seperti itu dan tidak terus dia beli dengan harga yang demikian, enggak ada masalah. Tetapi seperti itu gaya hidup dia. Dia cari makanan-makanan yang mahal.
Beli makanan daging ada yang sampai 7 juta, ada yang sampai 10 juta. Allah haramkan ini. Idha'atul mal. Atau dia membeli sesuatu tidak dia jaga. Tidak dia rawat. Sehingga terbuang, terbengkalai, kemudian rusak. Islam telah sempurna mengajarkan kepada kita apa yang dibutuhkan oleh kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Islam agama yang tidak butuh filsafat apapun untuk menyempurnakan Islam. Mau filsafat Yunani kah? Mau filsafat Persia kah? Atau filsafat apapun. Bahkan Islam tidak butuh Taurat dan Injil yang itu kitabullah. Yang masih asli, yang belum diubah oleh tangan-tangan pendeta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat beberapa lembar Taurat di tangan Umar ibn Khattab dan berkata, "Amutahawwikuna anta ya Umar? Apakah engkau merasa belum cukup dengan Islam, dengan Al-Quran ini wahai Umar? Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni ladalaltum." Andaikan Nabi Musa masih hidup dan kalian ikuti Musa dan kalian tinggalkan aku, kalian sesat. Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tiba'i. Andaikan Nabi Musa masih hidup, dia tidak punya kelapangan kecuali menjadi pengikutku. Allamana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khara'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kami segala sesuatu sampai buang hajat. Mana ada agama lain yang mengatur buang hajat, berhubungan antara suami istri, hukum berbisik-bisik. Islam mengatur dari seseorang masuk toilet sampai masuk istana negara. Terluka seseorang di wajah, berapa dendanya. Terluka di tangan, terkena goresan kulit, terkena daging, terlihat tulang. Berbeda-beda dendanya dalam Islam. Sudah sempurna Islam ini. Sekalipun Taurat dan Injil yang itu kitabullah digunakan untuk menyempurnakan Islam, tidak perlu Islam. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, dan tidaklah seseorang tergelincir dalam agama ini kecuali dia binasa. Taraktu fikum tsaqalain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang sangat besar, yang kalian tidak akan mungkin sesat apabila kalian berpegang dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran, dan sunnahku yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan di atas Islam. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua di atas Islam. Mudah-mudahan tidak Allah matikan kita kecuali dalam keadaan Allah telah ridha kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma anjil mustad'afin fi Gaza. Allahumma alayka bi dawlatil yahud. Allahumma dammirhum tadmira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Aqimissalah.